Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat bertemu di channel Guru dan Pembelajaran. Video tayang berikut ini tentang materi PAS penilaian akhir semester Bahasa Indonesia SMP untuk siswa kelas 9 pada bagian yang ketiga, yaitu tentang teks cerita pendek. Anak-anakku siswa SMP kelas 9 atau MTS kelas 9, mari kita pelajari materi teks cerita pendek. Yang akan dibahas pada video ini adalah 1. Ciri-ciri teks cerita pendek. 2. Struktur teks cerita pendek. 3. Unsur intrinsik teks cerita pendek. 4. Ciri-ciri kebahasaan teks cerita pendek. 5. Penggunaan bahasa deskriptif. 6. Penggunaan kalimat langsung. 7. Penggunaan kata ganti orang. Dan yang kedelapan, penggunaan majas. Marilah kita bicarakan satu persatu. Ciri-ciri teks cerita pendek, yaitu A. Teks ceritanya singkat, kurang dari 10.000 kata. B. Teks cerita berpusat pada tokoh khusus, jadi tidak menyebar. C. Isinya bertujuan memberi pelajaran kehidupan ataupun hiburan kepada pembaca. D. Terdapat konflik yang dialami tokoh cerita. E. Cerpen menggunakan bahasa yang bersifat deskriptif. F. Di dalam cerpen terdapat dialog antara tokoh-tokohnya. Dialog itu percakapan. Dan G. Cerita hanya menyajikan satu tema cerita. Itulah ciri-ciri teks cerita pendek. Berikutnya kita bahas struktur teks cerita pendek. Ada 4 bagian dalam struktur teks cerita pendek. Pertama, orientasi. Bagian ini berada di awal cerita, berisi penggambaran latar cerita dan tokoh cerita. Pada bagian kedua terdapat rangkaian peristiwa, berisi pengisahan cerita, penyajian tema cerita, dan permasalahan yang dialami tokoh cerita. Nah, disusul pada bagian yang ketiga, yaitu komplikasi, yang berisi rangkaian konflik yang dialami tokoh cerita. Dan yang terakhir pada bagian paling bawah atau resolusi, berisi solusi atas penyelesaian konflik yang dialami tokoh cerita. Jadi perlu kalian ketahui bahwa dalam sebuah cerita pendek terdapat konflik yang dialami tokoh cerita. Konflik cerita bisa berupa konflik antar tokoh cerita dengan tokoh lainnya. Bisa juga konflik yang dialami dalam diri sang tokoh cerita. Artinya, konflik diri sendiri dengan batin sang tokoh cerita. Berikutnya, kita bicarakan unsur intrinsik teks cerita pendek. Unsur intrinsik artinya unsur yang membangun karya sastra dari dalam sebuah cerita pendek. Di dalamnya akan ditemui tema, yaitu pokok permasalahan yang disajikan dalam cerita. Kedua, amanat, artinya pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Ketiga, latar, yaitu gambaran tempat, waktu, situasi, berlangsungnya peristiwa dalam cerita. 4. Tokoh, berarti tokoh yang disajikan dalam cerita. 5. Perwatakan, artinya penggambaran watak tokoh cerita. Yang keenam, plot atau alur,
yaitu rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. 7. Sudut pandang, artinya cara pengarang bercerita. Unsur intrinsik dalam sebuah cerita pendek dapat kalian temui setelah kalian membaca teks cerita pendek tersebut secara utuh. Jadi sebagai pembaca akan menemukan unsur intrinsik teks cerita pendek jika sudah membaca teks cerita pendek tersebut. Oleh karena itu, unsur intrinsik sebuah cerita disajikan secara implisit. Secara implisit artinya tidak dinyatakan secara jelas. Tetapi, pembaca harus menemukannya setelah membaca karya sastra tersebut. Itulah unsur intrinsik teks cerita pendek. Kita bahas ciri-ciri kebahasaan dalam teks cerita pendek. 1. Cerita pendek menggunakan bahasa deskriptif. 2. Menggunakan kalimat langsung. 3. Menggunakan kata ganti orang. 4. Menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Dan yang kelima, menggunakan majas atau bahasa kiasan. Itulah ciri-ciri kebahasaan teks cerita pendek. Kita bicarakan penggunaan bahasa deskriptif dalam sebuah cerita pendek. Bahasa deskriptif artinya bahasa yang bersifat menggambarkan sesuatu. Bahasa deskriptif dalam sebuah cerita pendek digunakan untuk 1. Menggambarkan latar tempat, waktu, dan situasi atau suasana cerita. Saya contohkan, embun pagi masih menyelimuti daun pagar hidup sepanjang jalan sempit menuju ladang itu. Kami bergegas ke ladang jagung walau masih sunyi. Pada contoh tersebut ada kata pagi, menggambarkan tentang latar waktu, ada ladang yang menggambarkan latar tempat, ada frasa masih sunyi yang menggambarkan latar suasana atau situasi cerita. Yang kedua, bahasa deskriptif digunakan untuk penggambaran tokoh cerita. Seperti, wajahnya haru menahan bangga, anaknya lolos diterima bekerja di perusahaan. Penggunaan frasa haru menahan bangga menggambarkan suatu yang terjadi pada tokoh cerita. Pembaca akan membayangkan wajah sang tokoh cerita, wajah yang terharu, hampir-hampir menangis, tetapi menahan rasa bangga karena sang anak diterima bekerja di sebuah perusahaan. Itulah tentang penggunaan bahasa deskriptif dalam sebuah cerita pendek. Berikutnya kita bicarakan penggunaan kalimat langsung. Dalam sebuah cerita pendek, kalimat langsung digunakan untuk menyampaikan dialog atau percakapan antara tokoh-tokohnya. Dialog dalam sebuah cerita pendek memiliki fungsi 1. Untuk menyajikan cerita. Jadi, cerita bisa dirangkai dalam bentuk rangkaian dialog atau percakapan antar tokoh-tokohnya. Yang kedua, dialog dalam sebuah cerita pendek berfungsi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan watak tokoh cerita.
Jadi melalui percakapan yang disampaikan sang tokoh cerita, pembaca akan dapat mengetahui watak tokoh cerita. Misalnya, bertutur dengan halus, bertutur dengan kasar. Nah, disitulah pembaca akan dapat menyimpulkan bahwa watak tokoh cerita bisa digambarkan melalui dialog yang diucapkan sang tokoh. Itulah penggunaan kalimat langsung dalam sebuah cerita pendek. Kita bicarakan penggunaan kata ganti orang dalam teks cerita pendek. Penggunaan kata ganti orang terkait dengan sudut pandang pengarang dalam mengisahkan sebuah cerita pendek. Yang pertama, pada sudut pandang orang pertama, pengarang menggunakan kata ganti orang pertama, saya, aku, kami, atau kita. Sedangkan yang kedua, pada sudut pandang orang ketiga, pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, beliau, mereka. Jadi, pada sudut pandang orang pertama, tokoh cerita oleh pengarang digunakanlah kata saya, aku, kami, atau kita. Jadi tokoh utamanya saya atau aku. Sedangkan pada sudut pandang orang ketiga, tokoh ceritanya ia, dia, atau beliau, atau mungkin mereka bila orang ketiga jamak. Nah, yang terakhir kita bicarakan majas atau bahasa kias. Majas atau bahasa kias dalam sebuah cerita pendek digunakan sebagai penguatan dalam penggambaran kisah cerita. Misalnya, wajahnya beku sedingin es. Langkah kakinya, semangatnya, tenaganya, seluruhnya tercurah untuk meraih cita-cita. Demikianlah anak-anakku tentang materi teks cerita pendek. Selamat belajar, mudah-mudahan kalian menguasai materi ini dan akan mendapatkan nilai pas yang memuaskan. Sekali lagi, selamat belajar, selamat meraih cita-cita, tetap semangat. Jangan lupa anak-anakku, yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan video ini bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.